sampaikan, kami baru saja menggelar rapat dengan pendapat dan rapat dengan pendapat umum, ya, dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, teman-teman dari Bawas Mahkamah Agung, lalu ada perwakilan penyanyi ya, yang membawakan ciptaan ya, Mbak Tantri Kotak, ada perwakilan dari Agnesmo, dari Koalisi Advokat juga, ya. Kami membahas hal ihwal yang sering menjadi perbincangan ya, sedikit kegaduhan beberapa waktu belakangan terkait dinyanyikannya ciptaan lagu oleh penyanyi terkait pembayaran royalti, pengelolaan royalti. Ya. Tadi dibedah juga tentang kasus yang menimpa saudari Agnesmo ya, yang diputus oleh pengadilan, padahal beliau itu cuma penyanyi, bukan penyelenggara sebuah event. Nah, tadi dalam RDP tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa mekanisme pembayaran royalti itu adalah melalui renta secara umumnya dulu ya, dan yang membayarkan tentu event organisernya, pelaksana event ya. Nah, walaupun keputusan tersebut sudah ada sepanjang belum dibatalkan, maka masih berlaku keputusan tersebut. Tetapi perlu digarisbawahi, keputusan terkait Agnesmo itu adalah hanya mengikat kedua belah pihak itu, tidak menjadi rujukan dan tidak mengikat pihak-pihak lain di luar kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut. Karena itu adalah keputusan perdata yang tidak bersifat erga omnes atau tidak bersifat untuk semua. Beda dengan misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu erga omnes. Yang mengikat kedua belah pihak. Bukan tadi sepakat untuk pengenalan mengajukan pihak Agnes, dan secara terbuka juga kami dari mendorong untuk agar Kementerian Hukum dalam hal ini untuk mensosialisasikan lebih maksimal ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang kita tentang mekanisme tadi secara gamblang disampaikan. Mungkin ada tambahan Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Habib dan teman-teman wartawan semuanya. Jadi kami dari JDKI kemarin kalau nggak salah hari ini sudah mengeluarkan rilis terkait dengan permasalahan bagaimana duduk persoalan daripada pembayaran royalti. Sebagaimana tadi juga kami sudah sampaikan bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini sebenarnya tidak ada kontradiktif menurut kita ya, dan menurut para pakar juga antara satu pasal dengan pasal yang lainnya. Kemudian ada yang sifatnya umum, kemudian spesialis. Biasanya kita memahami bahwa spesialis itu mengesampingkan yang umum, itulah pasal-pasal yang diatur. Kemudian ada juga diatur pengecualian di pasal dalam buku 1. Intinya adalah sejak undang-undang ini disahkan pada tanggal 16 September 2014 sampai dengan sebelum kejadian Agnesmo ini sebenarnya belum pernah ada juga kejadian yang dilaporkan terkait dengan kasus ini. Artinya sebenarnya undang itu sudah berjalan cukup lama, hampir 10 tahun lebih, 10 tahun itu belum pernah kasus yang terkait dengan ini. Nah, jadi untuk kita artinya peraturan perundang-undangan dengan seluruh peraturan sebelumnya tidak sangat jelas. Dan kami tadi juga meminta data kepada LMKM sebagai satu pintu pembayaran tersebut yang melakukan yang mengelola yang ini. Berapa sih event yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya di publik selama dari 2022 sampai dengan 2025 itu hampir 812. Dan seluruh pembayaran dilakukan oleh promotor, oleh partai politik, perguruan tinggi, perusahaan, LMK yang melakukan kegiatan, dan juga yang dibayar oleh penyanyi sendiri yang menyelenggarakan konser sendiri. Tetapi ketika penyanyi membayar royalti itu bukan sebagai penyanyi, dia bayar karena dia menyelenggarakan konser. Itu yang kami terkait apa yang kita diskusikan. Terima kasih. Pak Sawat terkait proses olah dari masyarakat menata itu apa ada hakim yang nomor tidak sesuai undang-undang, mekanismenya bagaimana Pak?
Oke. Terima kasih ya. Lu gimana? Ini masih grup chat apa? Jadi ada rekan-rekan yang ada mengatur untuk bisa aktif, bisa malu-malu, bisa mungkin seluruh kayak gini. Beneran nggak? Administrasi pengadaan barang dan jasa, saudara-saudara bisa mengadukan kepada Bawaslu Mahkamah Agung dengan menggunakan aplikasi SIWAS. Kalau saudara menggunakan aplikasi SIWAS, itu akan real time, waktu itu juga akan dapat register, dan kepada saudara setiap tindakan ataupun setiap langkah yang diambil oleh badan pengawasan akan dinotifikasi pada saudara melalui barcode yang ada pada saudara. Dan memang benar kemarin kita tanggal 19 menerima pengaduan dari koalisi advokat pemantau peradilan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan itu akan segera kita tindak lanjuti. Jadi apakah ada pelanggaran apa tidak, istilahnya masih dugaan ya, jadi tidak kita berikan ada pelanggaran. Terima kasih. Ke koalisi advokat nanti singkat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Terima kasih Pak Hadir Ketua Komisi 3. Kalau dari kita koalisi advokat pemantau peradilan di sini menyoroti adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam penerapan hukum terkait hak tadi ini. Majelis Hakim telah mengabaikan pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang hak cipta, yang dimana dalam keputusan tersebut yang seharusnya yang bertanggung jawab itu adalah LMK dan penyelenggara. Di situ di keputusan tersebut hakim menuntut kerugian kepada penyanyi, yang dimana hakim tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam penerapan hukum. Yang kedua juga majelis hakim dalam penerapan hukumnya sudah mengabaikan keterangan ahli tergugat Iqbal Taufik analisis hak arus muda dirjen terkait intelektual. Itu dari kita. Oke. Dari Mbak Katri mungkin ada harapannya. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak pimpinan Komisi 3 yang sudah memberikan wadah saya sebagai penyanyi yang memang saat ini merasakan keresahan. Mungkin saya mewakili para penyanyi-penyanyi di Indonesia yang saat ini ketakutan untuk membawakan lagu-lagu di sebuah pertunjukan musik, dan alhamdulillah hari ini sudah ditentukan juga kalau misalkan memang seperti yang tadi dinyatakan oleh Bapak Dirjen Rizky, kalau memang yang membayar adalah penyelenggara. Yang membayar adalah penyelenggara melalui LMK, dan LMK akan membagikannya kepada mendistribusikannya kepada pencipta-pencipta. Jadi kondisi industri musik saat ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi memang saya inginnya setelah hari ini semuanya menjadi lebih baik-baik saja dari semua stakeholder, dari semua side, dari penyanyinya, bahkan pencipta lagunya sendiri, bahkan juga penyelenggara. Jadi lebih jelas aja semua rules-nya. Itu aja sih. Terima kasih banyak untuk negara yang sudah concern dengan ini. Iya, ada perwakilan Agnes Monica. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya mewakili dari Mbak Agnes Monica mungkin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, mohon maaf tidak bisa hadir di sini dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk hadir di sini. Kemudian yang kedua, Mbak Agnes tetap sebagai warga negara dan patuh pada proses hukum yang saat ini sedang berjalan sesuai kanalnya dan prosedurnya. Mudah-mudahan dengan waktu yang sesuai mendapatkan hasil yang baik, tidak hanya bagi Mbak Agnes Monica dan bagi seluruh pelaku industri di entertainment Indonesia. Dan terakhir, Mbak Agnes tetap fokus berprestasi, mengukir nama baik Indonesia dengan karya-karyanya, dengan prestasi-prestasinya, dan tetap berharap yang hal ini memberikan inspirasi bagi pelaku-pelaku industri muda maupun bagi masyarakat Indonesia sendiri. Terima kasih. Oke, saya sampaikan ini kesimpulannya ya. Kesimpulan rapat tadi tentang pengambilan ini.
Jadi rekan-rekan perlu dipahami bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang MD3, bahwa keputusan DPR itu sifatnya mengikat semua pihak. Kesimpulan, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Inspektur Wilayah 1 Badan Pengawas Republik Indonesia, dan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 Jumat 20 Juni 2025. 1. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Bawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan register nomor 92 dan 9 BDT.HK garis miring Cipta 2024 PM Niaga Jakarta Pusat yang diduga pemeriksaan dan putusannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran atau pedoman yang terkait panduan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya secara komprehensif, sehingga tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta merugikan orkestrasi dunia seni dan musik Indonesia. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk dapat mensosialisasikan secara luas terhadap semua pihak terkait mekanisme perolehan lisensi pengelolaan royalti dilakukan melalui LMK, LMKM, dan pemahamannya terhadap filosofi dan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang hak cipta dan ketentuan perundang-undangan terkait, sehingga tidak ada lagi sengketa, gugatan, putusan peradilan yang dapat merugikan seluruh artis atau pelaku industri musik Indonesia seperti dalam perkara nomor 92 BDT HKI Hak Cipta 2024 PM Niaga Jakarta Pusat dan menimbulkan ketidakpastian. Mungkin itu rekan-rekan, terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.